Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Putriwita. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi dan coefficient determinant. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu apa itu analisis korelasi. Oke, di sini sekarang kita ketahui dulu apa itu korelasi. Korelasi adalah cara untuk menentukan keratan hubungan antara dua atau lebih variabel berbeda yang digambarkan dengan ukuran koefisien korelasi. Lanjutnya adalah analisis korelasi. Itu adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuatnya hubungan suatu variabel dan variabel lainnya. Nah, di sini kita pakai produk momennya Carl-Pearson yang bisa kita ketahui juga adalah Pearson product moment. Nah, di sini ada nilai-nilai dan korelasinya. Jika nilai tersebut adalah 0, maka dia tidak ada korelasi sama sekali. Seperti ini, yaitu angka-angkanya ini akan menyebar dan hasilnya dia tidak ada korelasi sama sekali. Nah, selanjutnya, jika dia plus minus 0,3 dan itu tuh kurang dari 0. Maksudnya kalau misalkan nilainya itu 0,3 ke bawah atau ke atas, nah itu tuh dia lemah. Nah, jatuhnya antara lemah positif atau lemah negatif. Dilanjutkan ke 0,3 kurang dari 0,7 kurang dari 0. Yang dimasukkan adalah sedang. Ya, sama seperti penjelasan yang tadi, jika dia 0,7 tapi plus positif, berarti dia adalah positif sedang. Kalau misalkan negatif, berarti negatif sedang. Dan itu jatuhnya di antara R-nya ini 0,7 atau enggak sampai 0. Itu bisa dimasukkan sebagai kategori sedang. Nah, selanjutnya, kalau dia ini plus minusnya ini 1, tapi dia nggak boleh 1, tapi dia juga harus lebih dari 0,7. Berarti dia adalah kuat. Misalkan 0,8, 0,9 maupun itu plus atau negatif. Jatuhnya dia positif kuat atau enggak negatif kuat. Nah, yang terakhir adalah min 1 dan 1 yang artinya sempurna. Berarti nilai korelasi yang dibuat adalah nilai korelasi sempurna negatif atau enggak nilai korelasi sempurna positif. Seperti ini contohnya. Dia benar-benar arah garis lurus yang berarti adalah dia korelasinya sangat kuat alias sempurna seperti contoh min 1 dan juga 1. Nah, rumusnya untuk mencari tahu bagaimana caranya mencari analisis korelasi yaitu R sama dengan SSXY per akar SSXX kali SSYY. Nah, cara mencari SSXX XY kita perlu cari tahu dulu sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Terus untuk SSXX kita harus cari tahu dulu sigma X kuadrat dan juga sigma X yang tadi kita udah cari tahu. Jadinya caranya sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Lanjutkan juga SSY-nya. Kita perlu tahu juga nih untuk sigma Y kuadratnya berapa dan juga baru dimasukin ke rumus. Sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada koefisien determinasi atau yang bisa kita bilang R square, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Nah, rumusnya itu kita pakai KD itu sama dengan koefisien determinasi ya. R itu dari analisis korelasi yang kita cari tadi. R kuadrat dikali 100%. Nah, kalau dari analisis korelasinya kita pakai cara seperti ini. SSXY per akar SSXS kali SSYY. Nah, itu dikuadratkan. Nah, lanjut hasilnya menjadi SSXY kuadrat per XXXX kali SSYY. Nah, ini kalau kita ingin mencari langsung koefisien determinannya tanpa mencari R-nya saja. Nanti tinggal dikali oleh 100%. Tinggal dikali dengan 100% agar bisa mendapat koefisien determinasinya. Tapi kalau ingin mencari R-nya dulu, kita pakai cara yang ini dulu tanpa perlu dikuadratkan. Jadi nanti hasilnya tinggal dikuadratkan dikali sama 100. Nah, lanjut di sini kita punya soal nih.
Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh durasi belajar terhadap nilai ujian matematika siswa. Nah, berikut data yang diperoleh. Nah, di sini ada X dan Y. Nah, kita ketahui X itu adalah si durasi belajar dan Y adalah nilai ujiannya. Maka di sini X ini adalah sama dengan jam dari durasi belajar, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Nilai ujiannya 60, 65, 70, 75, 80. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita suruh nentuin nilai koefisien korelasi alias si R dan koefisien determinasi R kuadrat. Nah, bagaimana sih caranya? Mari kita telaah bersama-sama. Selanjutnya kita sini udah buat tabelnya dan juga rumusnya. Di sini kita ketahui rumusnya itu adalah Sx mencari Xy. Kita cari dulu sigma Xy, lalu cari sigma X kuadrat, cari sigma Y kuadrat, cari sigma X dan sigma Y. Nah, di sini aku udah buat tabelnya. Ada Xy durasi belajarnya dan juga nilai ujian matematikanya. Nah, di sini kita cari tahu dulu X kuadratnya untuk mencari nilai SSXX. Nah, di sini berarti variabelnya tinggal kita kalikan saja. Jadi 2 dikuadratkan menjadi 4, 9 dikuadratkan menjadi 9, 4 dikuadratkan menjadi 16, 5, 25, 6, 36. Nah, lanjut ke Y kuadrat. Kita untuk mencari nilai sigma Y kuadrat dan juga nilai SSYY. Lanjutkan Y kuadrat berarti 60 dikuadratkan 3600, 65 itu dikuadratkan 4225, 70 dikuadratkan 4900, 75 dikuadratkan 5625, 80 dikuadratkan 6400. Nah, kita udah dapat nilai-nilai dari Y kuadratnya. Lanjut kita cari sigma XY-nya. Berarti kita harus mengalihkan antara X dan Y. 2 dikali 60, 3 kali 65, seterusnya seperti itu. Berarti 2 kali 60, 120, 3 kali 65, 195, 4 kali 70, 280, 5 kali 75, 375, dan yang terakhir 6 kali 80, 180. Nah, kita udah punya nilai-nilainya. X kuadrat udah punya, Y kuadrat udah punya, X udah punya, nilai X dan Y juga udah punya. Tinggal kita cari sigmanya. Nah, jadi kita tinggal menambahkan aja. Di sini kita punya sigma X-nya, tinggal ditambahin aja. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya yaitu 20. Lanjut ke sini sigma Y-nya 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 jadinya 350. Lanjut sigma X kuadrat 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 hasilnya 90. Langsung ke sigma Y kuadratnya ditambahkan semuanya 24.750. Dan yang terakhir sigma XY-nya 1.450. Nah, kita udah punya nih nilai-nilainya. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Rumus yang pertama, kita cari SSXY. Berarti kita perlu sigma XY, sigma X, dan sigma Y. Nah, kita punya sigma XY-nya sigma XY-nya 1.450 dikurang sigma X-nya berapa? 20. Lanjut ke sigma Y-nya 350. Nah, N-nya itu apa? N itu data yang kita punya. Data yang kita punya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 data. Berarti tinggal dikalikan saja.
dikurang 20 kali 450 dibagi 5, 1400, hasilnya 50. Nah, ini untuk SSXY. Lanjut ke SXYXX nya, kita perlu sigma X kuadrat dan sigma X. Berarti sigma X kuadratnya berapa? 90 dikurang sigma X nya itu 20 tadi, 20 dikuadratkan per N nya adalah 5, berarti 90 dikurang 80, hasilnya adalah 10. Lanjut ke sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya adalah 24.750 dikurang Y, sigma Y nya 350 kuadratkan per 5, berarti 24.750 dikurang 350 dikuadratkan dibagi 5, hasilnya 24.500. Hasilnya berarti 250. Nah, di sini kita udah punya SXXY, XX, XXYY-nya. 250, 10 dan 50. Tinggal kita masukkan ke rumus yang pertama kita. Berarti di sini hasilnya XXXY-nya kita punya 50 per akar XXXY-nya kita punya 10 kali XXY-nya 250. Berarti 50 per 10 kali 250 diakarkan menjadi 50 per 50. Hasilnya adalah 1. Maka dari itu kita punya R-nya adalah 1. Berarti nilai korelasinya adalah 1, yaitu positif sempurna. Nah, lanjut ke KD-nya. KD itu carinya adalah R dikuadratkan dikali 100. Nah, kita udah punya nih R-nya, yaitu 1. 1 dikuadratkan dikali 100%, 1 kali 100%, dan hasilnya adalah 100%. Nah, jadi di sini kita udah punya nilainya. Untuk R-nya kita punya 1, yaitu dia nilai korelasi positif sempurna. Dan juga nilai determinasinya adalah 100%. Begitulah cara penyelesaian dari analisis korelasi dan koefisien determinan. Nah, itu dia hasil dari koefisien determinan dan juga analisis korelasi yang sudah kita pecahkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.